semuanya, kami dari kelompok 9 akan menceritakan sedikit mengenai kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah kami masing-masing. Tapi sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Theovan dengan NIM 672018-328. Saya akan menceritakan mengenai kebudayaan yang ada di daerah Boyolali, yaitu Sadranan. Halo, aku Cindy Dewi Palupi, NIM 672018. Di sini aku akan menceritakan kearifan lokal yang ada di Kudus, yaitu dandangan. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ayu Pakarti Luhur, NIM 672018-040. Di sini saya akan menceritakan tentang kearifan lokal yang berada di daerah rumah saya, yaitu Saparan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gideon Fajar Trikrisnadi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana, akan mengangkat budaya tarian topeng ireng dari Boyolali. Hai, aku Sisil dari Kudus. Kali ini aku akan menceritakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kudus, yaitu Ampiang. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jonathan Putra Wardana, NIM 672018-197. Di sini saya akan menceritakan kebudayaan lokal yang ada di daerah saya, yaitu Padusan. Yang pertama adalah nyadran. Nyadran merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam. Kata nyadran berasal dari kata serada yang berarti keyakinan. Dalam kalender Jawa, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ruah, sehingga acara nyadran disebut juga sebagai acara ruah. Nyadran biasanya diadakan sebulan sebelum bulan puasa. Tujuan acara nyadran adalah untuk menghormati para leluhur dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Nyadran menjadi acara yang penting bagi masyarakat Jawa dan hampir tidak pernah terlewat. Acara nyadran terdiri dari serangkaian kegiatan, yaitu upacara pembersihan makam, tabur bunga, dan acara selamatan atau bancaan. Masing-masing daerah memiliki cara yang berbeda dalam mengadakan acara nyadran. Acara nyadran diawali oleh kegiatan khas, yaitu membersihkan makam para leluhur. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan rasa gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat akan semakin meningkat. Di beberapa daerah, masyarakat membersihkan makam sambil membawa sadranan yang terdiri dari nasi, sayur, dan lauk pauk yang diletakkan dalam sebuah keranjang. Kemudian, masyarakat setelah membersihkan makam dan tabur bunga, maka masyarakat akan berkumpul dan memakan setiap lauk pauk yang dibawa. Melalui hal tersebut, diharapkan manusia dapat semakin menyadari bahwa setiap manusia memiliki status yang sama di hadapan Tuhan. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi nyadran adalah suatu acara adat selamatan yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur yang dilaksanakan setahun sekali pada bulan ruah dalam kalender Jawa. Tradisi nyadran pada masyarakat Jawa termasuk dalam kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur sebelumnya ke generasi-generasi selanjutnya. Kearifan lokal merupakan prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinteraksi dalam lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. Tradisi nyadran sebagai kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang baik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah mengajarkan kita untuk menghormati jasa-jasa dan menghormati para leluhur yang telah tiada dengan mendoakannya agar memperoleh ketenangan di alamnya. Selanjutnya, dalam tradisi nyadran terdapat pengajaran untuk mensyukuri nikmat yang telah kita peroleh dan mengajarkan kita untuk berbagi antar sesama. Ini terlihat dari makanan-makanan yang dibagikan ke masyarakat seperti nasi tumpeng, ayam ingkung, dan masih banyak lainnya. Dan tradisi nyadran ini patut dilestarikan sebagai bentuk upaya merekatkan rasa gotong royong dan rasa kemanusiaan.
Ndandangan. Ndandangan merupakan festival yang diadakan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Festival ini untuk menandai dimulainya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Masjid Menara Kudus biasanya menjadi pusat keramaian pada acara ini. Menurut tradisi, nama ndandangan diambil dari suara beduk masjid saat ditabuh untuk menandai awal bulan puasa. Awalnya, ndandangan adalah tradisi berkumpulnya para santri di depan Masjid Menara Kudus setiap menjelang Ramadan untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus. Kesempatan ini juga dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan di sekitar masjid, sehingga akhirnya kini dikenal masyarakat sebagai pasar malam yang ada setiap menjelang Ramadan. Pada perayaan ini, beragam barang dijual dan banyak kita jumpai permainan-permainan yang ada di dalam pasar malam tersebut untuk menghibur kita semua. Itu sedikit gambaran dari tradisi ndandangan di Kudus. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi luhur yang telah diwariskan harus tetap dilestarikan. Tradisi atau festival ini sebagai alat perekat interaksi antara warga di Kudus. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ndandangan yang menjadi acara turun-temurun jelang Ramadan di Kabupaten Kudus biasanya akan semakin meriah dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Pelaksanaan gelar seni tradisi ndandangan membawa manfaat yang besar dan iklim religius yang kental bagi masyarakat, terutama spirit yang tinggi menyambut datangnya Ramadan. Karena kebanyakan orang berkumpul, maka momen ini dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan di lokasi itu. Kehadiran para penjual ternyata tidak hanya sekedar mencari rupiah semata, tetapi mereka mengharapkan berkah. Nilai tersirat yang dapat kita petik adalah betapa masyarakat memiliki harapan dan semangat baru menghadapi kenyataan hidup esok hari dengan lebih baik lagi, seperti harapan dan semangat saat menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Setiap memasuki bulan Safar, tepatnya pada hari Rabu Pon, merupakan hari penting bagi warga Dusun Tetep Randuajar karena hari tersebut merupakan hari peringatan Merti Dusun di mana semua warga bersukaria menyambutnya sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang telah didapatkan. Dan yang tidak pernah terlewatkan adalah sajian tari gambyong di Bundi Sendang Gambir untuk menyambut para tamu yang datang. Menurut sesepuh di sini, tradisi ini juga merupakan peninggalan Wali Songo. Tari gambyong ini ditarikan oleh pemudi-pemudi perempuan yang berada di Desa Tetep. Setelah acara di Sendang Gambir selesai, biasanya para warga pulang untuk menyiapkan makanan di mana nanti teman-teman dan sanak saudara akan berdatangan seperti pada Hari Raya Idul Fitri. Namun, pada peringatan ini akan lebih ramai karena saparan ini hanya dilaksanakan pada hari itu saja. Setelah itu, pada malam harinya juga diadakan pentas seni ketoprak di mana orang-orang bebas untuk menonton tanpa dipungut biaya apapun. Selain untuk perayaan saparan, ketoprak ini dipentaskan untuk melestarikan budaya Jawa agar tidak hilang. Dari video yang telah dipaparkan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa saparan merupakan budaya warisan nenek moyang yang sangat unik dan tidak ketinggalan juga terdapat nilai-nilai baik karena saparan yang bertujuan sedekah bumi ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah didapatkan baik itu sedikit maupun banyak. Nilai-nilai lainnya adalah dapat terjalin hubungan silaturahmi karena pada saat saparan, sanak saudara dan teman-teman yang jarang berkunjung ke rumah akan berdatangan. Bahkan, orang yang sibuk dengan pekerjaan atau yang rumahnya jauh pun akan datang untuk merayakan saparan ini. Dan tradisi ini menurut saya sangat perlu dilestarikan karena
Seperti halnya guru yang memberikan ilmu kepada muridnya, maka muridnya juga harus menyalurkan ilmu itu agar orang lain juga dapat mengerti dan menjadikan ilmu itu agar selalu ada. Begitu juga dengan saparan ini, sangat perlu dilestarikan agar budaya-budaya yang mengajarkan nilai kebaikan ini akan selalu ada. Kesenian topeng ireng mulai berkembang di tengah masyarakat lereng Merapi dan Merbabu. Sejak zaman penjajahan Belanda, pada saat zaman pemerintahan Belanda, pemerintah jajahan pada masa lalu melarang masyarakat berlatih silat, sehingga warga mengembangkan berbagai gerakan silat itu menjadi tarian rakyat. Tarian itu diiringi dengan musik gamelan dan tembang Jawa, yang intinya menyangkut berbagai nasihat tentang kebaikan hidup dan penyebaran agama Islam. Setelah itu, perkembangan seni pertunjukan topeng ireng berkembang apabila umat Islam membangun masjid atau mushola. Sebelum mustaka atau kubah dipasangkan, maka mustaka tersebut akan diarak keliling desa. Kirap tersebut akan diikuti seluruh masyarakat di sekitar masjid dengan tarian yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Dalam perjalanan kesenian tersebut, berkembang menjadi kesenian topeng ireng. Topeng ireng adalah salah satu budaya yang harus terus dilestarikan, karena tari topeng ireng memiliki fungsi di dalam masyarakat. Contohnya adalah sebagai sarana upacara, hiburan, dan tontonan. Di daerah Boyolali sendiri, tari topeng ireng masih banyak dipelajari dan menjadi pelajaran seni tari. Saat saya masih menginjak bangku SMP, sampai sekarang pun tari topeng ireng masih tetap dipelajari dan dibudayakan. Tari topeng ireng juga banyak menjadi tontonan setiap ada pertunjukan di daerah-daerah tertentu. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi kesenian topeng ireng sebagai sarana keagamaan. Misalnya, upacara pembangunan masjid, nyadran, mertri desa. Dengan kata lain, secara tidak langsung kesenian topeng ireng saat ini hanya menjadi saran penyebar agama Islam saja. Yang kedua, tari topeng ireng sebagai media interaksi sosial. Salah satunya sebagai hiburan. Biasanya merupakan hiburan ringan pelepas lelah untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. Kesenian topeng ireng merupakan sarana pengikat solidaritas. Melalui kesenian ini, masyarakat dapat meningkatkan solidaritas antar pemain dan masyarakat penyangganya sekaligus melakukan upaya pelestarian kesenian rakyat. Dari kesenian topeng ireng ini dapat saya simpulkan bahwa tari topeng ireng di masa saat ini mungkin sangat sulit untuk bisa kembali pentas menghibur masyarakat karena adanya pandemi ini. Namun kita tetap bisa melestarikan dengan mempelajarinya di rumah, karena sarana untuk mempelajari tarian topeng ireng itu sangat banyak. Terima kasih. Ampyang adalah salah satu tradisi perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh masyarakat Loram Kudus. Nah, perayaan ini seperti arak-arakan tandu yang berisikan nasi, sayur, kerupuk yang dirangkai menjadi bentuk kerucut dengan tinggi 1-2 meter. Kemudian diarak dalam tradisi kirap dengan iringan musik gambus, dengan rebana, dan dengan tari-tarian. Kemudian arak-arakan ini akan mengelilingi desa di Loram dan kemudian dibagikan kepada masyarakat tersebut makanannya. Kegiatan ampyang ini harus dilestarikan agar nilai-nilai keluhuran tradisi ini tetap terjaga dan tidak luntur oleh perkembangan zaman. Nilai-nilai sosial yang terdapat pada kearifan lokal ampyang ini seperti gotong royong, kerukunan, kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Putra, asal dari Salatiga, tepatnya di desa Tetepatus. Di desa saya sendiri sebenarnya ada beberapa kebudayaan yang masih dianut sampai sekarang. Salah satunya adalah padusan. Padusan bisa diartikan sebagai mandi dengan maksud penyucian diri yang dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Padusan sendiri sudah ada sejak masuknya zaman Hindu-Buddha, di mana masyarakat Jawa pada waktu itu memiliki kebiasaan mensucikan diri, dalam arti membersihkan kekotoran yang tidak baik dalam diri untuk dilebur atau dihilangkan. Salah satunya adalah dengan mencari tempat yang ada sumber mata airnya. Kalau di desa saya sendiri biasa dilakukan di pemandian Sungai Senjoyo Tinggir Salatiga. Karena di desa saya tidak ada sumber mata air. Ada tapi mungkin hanya sungai kecil. Padusan memiliki makna yang sangat dalam, yaitu untuk merenung dan introspeksi diri dari berbagai kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, padusan harusnya dilakukan seorang diri di tempat sepi dalam keadaan hening. Namun akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran terhadap ritual padusan, di mana kini telah berubah menjadi mandi, keramas atau berendam beramai-ramai di satu mata air. Mengingat padusan adalah tradisi para leluhur yang sakral, maka seharusnya menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk itu diperlukan kerjasama pemerintah setempat dan masyarakat yang peduli untuk menjaga tradisi padusan agar tetap lestari tanpa kehilangan maknanya.